Hal ini sangat penting bahwa Yesus katakan tentang kelahiran kembali atau yang disebut dengan lahir baru ini. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kesimpulannya saya mau tanya kepada jemaat bahwa lahir baru ini sesuatu yang penting atau tidak? Penting. Saya merenung begini, saudara. Saya merenung begini untuk sekedar perbandingan ya, tentang hal ini. Betul bahwa keselamatan itu berawal bertolak dari percaya kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Amin. Itu firman Tuhan, iya dan amin. Bahkan dalam Yohanes pasal 1 pun bisa dikatakan bahwa mereka yang percaya dalam namanya, yang menerima dia, ya, diberi kuasa menjadi anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diselamatkan itu murni anugerah Tuhan. Itu ya, betul dan benar. Tetapi saya akan sampaikan begini, saudara, apa hubungannya dengan lahir baru? Saudaraku, saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya memberikan satu sedikit ilustrasi. Ada satu bengkel mobil yang besar, ya, biasa mobil-mobil dengan bodi yang sudah rusak parah bagaimanapun, kalau masuk ke bengkel ini keluar akan jadi gres lagi. Lalu di spanduk depan bengkel mobil yang besar ini, ya, dituliskan, ya, bawalah mobil Anda yang rusak, ya, masuk ke dalam bengkel kami, maka akan keluar menjadi baru. Betul atau salah iklan ini, saudara? Betul. Bertolak dari masuk, bawa ke dalam bengkel itu. Tetapi saudaraku, ternyata ya, ayat berbicara tentang percaya itu tidak berbicara tentang apa proses yang ada di dalam bengkel. Hanya dikatakan, mari bawa mobil Anda yang rusak, maka saudara, Anda akan kembali bawa mobil dengan keadaan yang mulus, yang baru. Tetapi dalam iklan itu tidak disebutkan secara detail apa yang dikerjakan oleh para montir, oleh bengkel, petugas bengkel itu di dalam. Nah, kira-kira begini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyadarkan saudara, kita sekalian, bahwa ketika kita percaya, itu adalah jalan pertama, pintu pertama yang kita buka untuk kita diselamatkan. Tetapi setelah kita buka pintu pertama masuk ke dalam hadirat Tuhan, menjadi orang percaya Yesus, ternyata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang harus kita ketahui, dan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudaraku, ayat yang pertama mari kita akan membuka di dalam Injil Yohanes. Ini satu ayat yang penting. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca bersama. Ayat 3, ayat 5 sampai ayat 7. Ya, 3, 5, 6, 7. Ayat 3 kita baca bersama. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3. 1, 2, 3. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu ayat 5. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Ayat 7, 1, 2, 3. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, sebelum saya sampaikan jelaskan tentang pokok bagaimana itu lahir baru atau yang disebut kelahiran kembali, saya ingin kita mencermati ayat ini. Ya, kepada siapa ya Yesus berbicara tentang hal ini. Setelah nanti kita tahu kepada siapa, lalu ini akan membawa diri kita. Ternyata kita pun yang ada tuntutan yang sama yang dari Tuhan untuk kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal 3 ini adalah percakapan Nikodemus ketika dia datang dengan Yesus, terhadap Yesus. Siapa Nikodemus? Saudaraku, Nikodemus adalah seorang Yahudi. Dan dia bukan seorang Yahudi biasa, tetapi ia adalah salah satu seorang pemimpin besar agama Yahudi. Dan dia termasuk orang yang disebut dengan orang Farisi. Siapa orang Farisi? Ya, di tengah-tengah lingkungan orang Yahudi, saudaraku, mereka adalah orang-orang yang terpandang. Saudaraku, mereka adalah orang-orang ahli kitab. Ini orang Farisi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan di antara banyak aliran, saudaraku, atau yang disebut dengan mazhab Yahudi, mazhab Farisi ini adalah termasuk mazhab yang paling keras di dalam agama Yahudi. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Farisi ini beserta dengan keluarga dan keturunannya adalah termasuk orang-orang yang sangat dihormati. Dan bagaimana sifat-sifat orang Farisi? Orang Farisi secara umum, pertama, mereka adalah orang-orang yang taat kepada hukum Taurat, hukum Tuhan. Mereka rajin memelihara adat istiadat. Mereka orang-orang yang kuat berpuasa. Itu orang Farisi. Saudara, orang Farisi berpuasa berapa kali dalam satu minggu? 2 kali. Rutin loh, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara pernah berpuasa? Saudara pernah berpuasa 1 minggu 1 kali rutin? Tapi 1 kali 1 minggu itu ternyata masih kalah. Dan ini orang Farisi kuat atau rajin berpuasa. Ya, mereka adalah orang-orang yang rajin menarik orang lain masuk ke dalam agamanya. Apa yang mereka yakini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka adalah orang-orang yang biasa mengambil tempat-tempat yang terpandang, terhormat. Mereka adalah orang-orang yang suka dihormati. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan di dalam soal membayar segala macam bentuk persembahan. Saudaraku, ini orang Farisi. Dan Nikodemus berbicara tentang hukum Tuhan. Ini bukan orang baru, saudara. Sejak lahir ke dalam dunia, labelnya sudah sudah dapat label predikat orang Yahudi, keturunan orang Farisi. Saudaraku, tetapi berbicara tentang orang Farisi, lalu kita berbicara tentang keselamatan, itu 2 hal yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya benar-benar renung dan benar-benar saya, wah ini sangat luar biasa adalah bagaimana kepada seorang yang taat kepada hukum Tuhan, yang sejak lahir sudah termasuk disebut untuk secara umum bagi orang Israel, sejak lahir sudah disebut sebagai umat Allah. Sejak kecil sudah terbiasa dengan Taurat, dengan firman Tuhan. Tetapi kepada orang yang demikian, ini heran luar biasa. Saudaraku, kepada orang yang demikian, Yesus berbicara tentang satu hal, yaitu tentang hal kelahiran kembali atau lahir baru. Dan kepada
adalah Nikodemus yang tadi sudah saya jelaskan bagaimana seorang Farisi, bagaimana seorang Nikodemus ya berhubungan dengan keagamaannya, berhubungan dengan ketaatannya kepada hukum agama luar biasa. Tetapi kepada orang yang demikian, ya Yesus berbicara yang pertama dengan jelas. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, hai Nikodemus, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali termasuk Anda." Satu saat ada satu ilustrasi ya, atau apa ya namanya gini. Ada pendeta ketemu dengan pengusaha. Pak pendeta tanya, "Pak," kepada pengusaha ini, "Pak, apa rahasia perusahaan Bapak sehingga perusahaan Bapak bisa maju dan sukses? Ya, tolong kasih tahu ke kami." "Aduh, maaf Pak Pendeta, ini rahasia perusahaan kami tidak bisa sampaikan." Lalu pengusaha tanya gantian, "Pak Pendeta, tolong kasih tahu ke saya, bagaimana rahasia agar saya bisa masuk surga?" "Maaf Pak," gantian rupanya satu-satu saudara. Ya, soal rahasia masuk surga, ya, itu adalah rahasia kerajaan Allah dan saya tidak bisa sampaikan kepada Bapak. Perhatikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada seorang Nikodemus yang ahli agama. Saudara, kita nggak boleh nggak boleh pandang sebelah mata orang keyakinan, kepercayaan Yahudi. Karena apa? Keselamatan itu datang dari sana. Tetapi siapapun yang tetap masih tinggal di sana, nggak nyebrang kepada Yesus, tidak akan selamat. Perhatikan, Yesus berkata tentang keselamatan kepada orang ini, kepada Nikodemus ini, yang dari kecil sudah dididik dengan apa yang disebut dengan hukum Tuhan, sudah biasa taat kepada hukum Tuhan, memelihara adat istiadat mereka. Yesus katakan, ya dengan tegas jelas, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, termasuk Anda, termasuk saudara Nikodemus, ya, perhatikan, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang orang Farisi. Saudaraku, ya, orang Farisi ini, Nikodemus orang Farisi. Dan sekedar untuk sedikit perbandingan ya, kita buka dulu sedikit maju dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Kita beri pembatas, maju sedikit ya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ini Yohanes pasal 3, kita beri pembatas Alkitab. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20, saya akan baca. Ayat yang ke-20. "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Kalau Tuhan misalnya menilai hidup keagamaan orang Farisi misalnya dapat nilai 5, kalau kita juga dapat nilai 5, ternyata kita tidak masuk surga. Begitu kira-kira. Harus lebih tinggi dari orang Farisi. Amen. Jadi saudara, bertolak dari ayat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa memang kenapa Yesus katakan kepada seorang Nikodemus yang orang Farisi harus dilahirkan kembali? Sebab kalau tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat, tidak dapat masuk kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini saya ingin menyoroti satu hal yang agak khusus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah saudara yang saudara dari dilahirkan ke dunia, saudara lahir sudah Kristen. Bersyukur.
Saudara punya kesempatan untuk mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara punya kesempatan mestinya lebih maju, lebih banyak dari mereka-mereka yang datang percaya pada Tuhan kemudian. Tetapi saya banyak melihat bahwa kenyataan di lapangan dalam realita kehidupan kekristenan, banyak kali mereka-mereka yang terlahir sudah sebagai orang Kristen banyak kali kalah kualitas dengan mereka-mereka yang datang percaya Tuhan sebagai petobat-petobat baru. Jadi kekristenan kita, kalau kita hanya mengandalkan aku lahir sudah Kristen, tidak cukup, saudara. Perhatikan. Sebab apa? Apa yang kita bawa dari lahir sudah Kristen. Kan nggak ada beda dengan katakanlah seperti Nikodemus. Ya, dia dari kecil, dari lahir sudah seorang Yahudi, dididik dengan agama Yahudi, adat istiadat Yahudi. Tetapi kepada Nikodemus Yesus katakan, ya, bahwa aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kekristenan ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita membuka hati kita, ya, selebar-lebarnya untuk Tuhan. Nah, saudaraku, ayat yang kelima katakan, ya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, ayat 5, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Saudara, ada dua ungkapan satu ungkapan yang berikutnya adalah ungkapan untuk menjelaskan daripada pernyataan yang pertama. Mungkin kita bertanya, bagaimana sih lahir kembali itu? Nah, lahir kembali yang dimaksud dalam ayat 3 ini dijelaskan dalam ayat yang kelima. Yang dimaksud dengan dilahirkan kembali atau lahir baru adalah orang-orang yang mendapat bagian di dalam dilahirkan kembali dari air dan roh. Saudaraku, ini berbicara tentang apa? Dilahirkan pertama dari air. Saudaraku, kenapa setiap orang percaya, tidak peduli petobat baru atau orang Kristen sudah lama dari lahir, harus dibaptis? Karena Yesus katakan, yang dilahirkan oleh daging, dari daging adalah daging. Dan itu daging ujungnya menuju kepada kebinasaan. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan ini ujungnya adalah keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ayat ini baik-baik. Ya, itulah sebabnya, ya, setiap orang percaya yang nanti akan diselamatkan oleh Tuhan adalah mereka-mereka yang dilahirkan kembali dari air dan roh. Saudara mungkin belum dapat. Ini sebenarnya arahnya kemana ini? Firman Tuhan. Saudara, saya mau tanya, sudahkah saudara dilahirkan kembali? Pertama, lahir kembali itu harus lahir dari air. Air berbicara tentang apa? Baptisan. Tapi air juga berbicara tentang firman Tuhan. Saudara, ingat, meskipun air berbicara tentang baptisan, tetapi baptisan yang Anda kerjakan mengikuti perintah Tuhan adalah baptisan yang tidak otomatis menyelamatkan. Baptisan secara teknis loh ya. Tetapi saudara, kita dibaptis, ya, memang itulah jalan untuk kita diselamatkan. Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Amin. Ya, tetapi saudaraku, jangan berpikir kita bahwa karena kita sudah dibaptis otomatis kita diselamatkan. No. Ada satu pernyataan begini, saudara mau dibaptis 100 kali pun, kalau saudara tidak hidup baru, lahir baru dari air firman Tuhan, baptisan saudara tidak ada gunanya. Jadi air ini berbicara tentang baptisan. Ya, secara praktek baptisan saudara diselamatkan masuk dalam air. Ini penting, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Dari abad-abad yang lalu hingga saat ini, banyak orang masih suka berdebat soal baptisan. Kebanyakan antara mereka yang dipercik dengan mereka yang diselam. Buat saya, kenapa kita repot-repot? Lebih baik kita turutin firman Tuhan. Apa yang dituliskan firman Tuhan kita ikuti. Bapaknya Ibu Batubara itu gembala ya, pendeta ya, di mana? Bener. Mertuanya Pak Batubara ya, pendeta. Dulu merupakan tokoh di gereja yang lama. Ada satu ucapan yang saya tangkap baik. Beliau katakan begini waktu datang berkunjung sekian tahun yang lalu ya, bahwa banyak orang Kristen ya itu suka justru melakukan apa yang tidak disuruhkan Tuhan. Suka melakukan taat pada apa yang tidak disuruhkan Tuhan. Yang disuruhkan Tuhan malah banyak atau suka tidak dilakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun penting ya kita dibaptiskan dalam baptisan air, dimasukkan ke dalam air ya, tetapi itu menjadi hilang maknanya ya kalau kita tidak lahir baru dari firman Tuhan. Harus lahir baru dari firman Tuhan. Lahir baru, lahir dari air, itu adalah baptisan dan firman Tuhan, dari air dan roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, jadi saya ingin menekankan pada pagi hari ini bahwa ini satu hal yang sangat penting sekali. Sudahkah saudara sebagai orang Kristen, kita sebagai orang Kristen, kita sudah mengalami kelahiran kembali? Ada satu ayat firman Tuhan katakan begini, mereka yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudaraku yang dikasihi, orang-orang yang dilahirkan kembali, yang telah dilahirkan kembali adalah orang-orang yang dalam tabiat ya, di dalam cara berpikir ya, itu sudah berubah. Kenapa? Tidak seperti dulu lagi. Contoh yang konkret adalah seorang Sakius. Orang lahir baru, lahir kembali itu menyangkut pola pikir kita. Bagaimana pola pikir kita menyangkut ibadah? Itu tergantung kembali saudara sudah lahir baru atau tidak. Pola pikir pandangan saudara tentang bangun pagi untuk ibadah ini aja setiap jemaat kan berbeda-beda. Tergantung saudara sudah lahir baru atau tidak, atau belum. Pola pikir tentang persembahan, apa persembahan ini, tentang korban-korban untuk gereja, itu dipengaruhi dengan sudah lahir baru atau belum. Sakius, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia berubah bukan cuma 90 derajat. Kalau 90 derajat itu saya menuju ke sana, terus begini, itu belok namanya saudara. Tapi kalau berubahnya Sakius itu terbalik saudara, dia tadinya mengarah ke sana, jadi 180 derajat kembali ke belakang. Itu Sakius. Menyangkut soal harta benda, ini saya katakan lahir kembali itu juga bukan hanya sekedar kita yang tadinya nggak ke gereja jadi ke gereja, bukan. Tetapi ini menyangkut masalah hati, sikap hati, cara berpikir kita. Sakius dulu taunya kumpulkan harta, nggak mau peduli dengan orang lain, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika dia ketemu Yesus, katakanlah ini dalam konteks kelahiran baru, kelahiran kembali atau lahir baru, katakanlah ini adalah proses kelahiran baru yang terjadi dalam diri Sakius. Apa yang terjadi? Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Ini menyangkut apa? Cara berpikirnya. Saya yakin cara berpikirnya Sakius memang sudah diubah. Kalau dia masih pakai cara yang lama, nggak mungkin terjadi seperti ini. Tuhan, kalau ada orang yang kurugikan dulu, aku nyesel banget, katakanlah demikian ya.
hatiku, aduh, kenapa aku lakukan hal bodoh seperti itu dulu, merugikan orang lain, mementingkan diri sendiri. Tuhan, aku mau kasih kembali 4 kali lipat. Lahir baru. Saudaraku, ini satu hal yang sangat penting, lahir baru. Nah, kekristenan kita yang kita bawa dari lahir, ya mestinya membuat kita bisa punya kualitas rohani yang lebih baik dengan mereka-mereka orang-orang petobat baru. Mestinya. Dan mengapa saya katakan mestinya? Karena saudara, kita sudah punya kesempatan jauh lebih lama bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan alasan terpenting mengapa siapapun kita lahir sudah Kristen ataupun yang baru belakangan jadi Kristen, petobat baru, harus dilahirkan kembali. Kenapa? Karena predikat Kristen dari lahir itu tidak menyelamatkan kita. Harus lahir baru. Harus lahir baru. Saudara, orang Yahudi termasuk di dalamnya adalah Nikodemus. Ini orang yang sangat membanggakan, kami umat pilihan Tuhan. Mereka begitu bangga dengan sebutan kami adalah anak-anak Abraham. Ini saya sudah singgung hari Rabu kemarin sedikit. Mari kita buka Injil Matius pasal 3 ayat 9. Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-9. Yohanes Pembaptis berbicara tentang orang Farisi. Ini hubungannya dengan Nikodemus sebagai orang Farisi, keturunan Abraham. Injil Matius pasal 3 ayatnya yang ke-9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu. Ini Yohanes Pembaptis ini sementara berbicara kepada orang banyak, dan lebih khusus dalam ayat 7 dia berbicara kepada orang Farisi. Ya, ada orang Saduki, ya, orang-orang hebat ini. Dan Yohanes Pembaptis katakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Betul, saudara. Secara garis keturunan, memang mereka adalah keturunan Bapak Abraham. Dan ini adalah kebanggaan mereka. Tetapi keturunan Abraham secara fisik tidak cukup untuk membawa mereka sampai kepada keselamatan. Perhatikan ini. Yohanes Pembaptis katakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kalau berbicara soal sesuatu yang fisik, anak-anak Abraham, Tuhan bisa jadikan anak Abraham dari apapun, termasuk dari batu-batu. Mengapa? Yang penting bukan dari mana kita datang secara fisik. Ya, saudaraku, aku lahir sudah jadi Kristen, ya bersyukur, bangga, ya. Tetapi itu tidak nol di hadapan Tuhan, ya. Tidak bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Bersyukur, iya. Kenapa bersyukur? Saudara dapat kesempatan untuk lebih banyak bergaul dengan Tuhan, punya waktu untuk lebih banyak untuk bergaul dan mengenal Tuhan. Tetapi bicara soal keselamatan, bukan itu, ya. Lalu ayat selanjutnya ayat 8, lalu ayat 10 dan seterusnya. Jadi yang lebih penting daripada sekedar kita secara fisik itu anak keturunan dari mana, seperti orang Yahudi, orang Farisi adalah mereka mengaku sebagai anak-anak Bapak Abraham, ya. Yang lebih penting dan esensi dalam kehidupan kekristenan kita adalah buah-buah pertobatan dan lahir baru. Amin. Lahir baru. Jadi lahir baru itu intinya begini, saudara. Kita ini yang sekarang sudah bukan kita yang dulu.
Ada satu jemaat berbicara tentang jemaat yang lain. Dia katakan begini, wah om, kalau si bapak ini mah saya tahu, sekarang mah menurut saya sudah berubah 180 derajat. Wah, puji Tuhan. Ya, saudaraku, ternyata hidup kita dinilai oleh orang lain. Dan yang positif, dalam hati saya belum 180, mungkin masih 160. Masih banyak hal-hal yang juga ya masih kecil-kecil, masih perlu dirubah. Ya, saudaraku, tetapi perhatikan, sudahkah saudara lahir baru? Cara berpikir saudara. Sudahkah saudara lahir baru? Hati saudara. Kemarin di ibadah pemuda Padang kemarin, saya tema ibadah pemuda kemarin adalah kasih sebagai perekat dan pemersatu pemuda-pemudi gereja. Saya menyoroti begini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang punya hati suka menyimpan? Ini hati yang lama. Hari ini simpan 1, besok 1, berarti 1 tambah 1 2. Besoknya lagi 1, berarti jadi 3. Itu hati yang suka nyimpan. Hebat saudara bisa tahan 1 bulan, karena sudah 30 sesuatu tersimpan di hati saudara. Saudaraku, kasih itu melupakan dan mengampuni. Ya, itu kasih. Nah, perhatikan, ya, lahir baru ini tidak berbicara tentang sesuatu yang bersifat jasmania. Mereka yang sudah lahir baru dengan yang tidak lahir baru secara jasmania sama. Tetapi yang membedakan adalah sikapnya, perbuatannya, cara berpikirnya itu berubah. Amin. Itu berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya yang lebih dapat mengenal saudara adalah diri saudara sendiri yang pertama-tama. Tetapi untuk kita bisa sedikit mengevaluasi, kadang-kadang kita ini kurang bisa membaca diri kita ini sebenarnya seperti apa. Sangat baik untuk saudara juga bisa menampung ya orang-orang sekeliling saudara. Mereka berkata apa tentang saudara, itu adalah penilaian yang juga saudara harus perhatikan. Kamu itu kok begini ya, perhatikan itu. Kamu tuh kok begini ya, perhatikan itu. Itu akan membawa kita lebih baik. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita ini harus dilahirkan kembali dari air dan dari roh. Ada yang belum ambil bagian dalam baptisan air? Penting, jangan terlambat. Penting ya. Ketika Filipus dia berapi-api melayani di Samaria, petobat-petobat baru banyak, seluruh Samaria dengar kabar tentang Yesus. Lalu Tuhan berbisik, Roh Kudus membawa dia, ada seseorang yang perlu kau selamatkan. Ya, siapa dia? Sida-sida dari Ethiopia, bendahara ratu dari Ethiopia, bendahara kerajaan dari Ethiopia. Orang hebat bukan? Dan orang ini pun orang yang perlu diselamatkan. Sudah sekian waktu lamanya sudah berkecimpung dengan agama Yahudi. Tiap tahun ke Yerusalem merayakan beribadah di Yerusalem. Tapi Tuhan katakan kepada Filipus, kunjungin itu orang itu yang sedang ada di atas kereta. Kereta itu tanda orang kaya zaman dahulu. Ya kan, di atas kereta dia sementara membaca satu nas kitab suci, tetapi dia tidak tahu apa artinya itu. Setelah dijelaskan tentang kitab Yesaya, tentang hamba yang menderita, terus Filipus berbicara tentang mereka yang percaya dibaptiskan akan diselamatkan dalam perjalanan. Lihat, di sana ada banyak airnya itu. Kenapa tidak? Apa halangannya kalau aku dibaptiskan? Penting loh baptisan. Saudaraku, surat baptisan itu nomor 2. Saudara nggak bawa ke surga, cuma saudara bawa ke catatan sipil. Itu surat baptisan, tapi Anda dibaptiskan itu penting. Lahir dari air, baptisan dan firman Tuhan. Lahir dari roh. Ada istilah dalam kita orang Pentakosta, ya, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Gitu ya, kita. Aduh Tuhan,
Sudahkah saudara sudah dilahirkan dari air dan roh? Ketika kita berdoa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berserah diri pada Tuhan, kita mendekatkan diri pada Tuhan, kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk Tuhan, Tuhan akan kerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Memang soal kelahiran kembali ini bukan usaha kita. Kita hanya bisa membuka hati kita. Kita hanya bisa membuka diri kita. Tuhan, mari bekerja dalam diriku. Tuhan, mari bekerja dalam hati pikiranku. Roh Kudus, izinkan dia bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian, nanti Ibu Gembala maju ke depan pimpin lanjutkan dalam doa dan penyembahan. Puji Tuhan.